Kembali di Dual Zone channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Kali ini kita akan bahas perbandingan komparasi sistem audio mobil yang sama ya. Ini mobil Scenic Hybrid ini menggunakan sistem 12.1 dan Hyundai Palisade juga menggunakan sistem audio mobil 12.1, tapi berbeda komponen ya. Ini menggunakan vokal K2 Power ya, depan belakang, total dengan subwoofernya. Ini menggunakan vokal yang Utopia BE series ya. Jadi ini 12.1 untuk Scenic Hybrid dan Hyundai Palisade. Oke, sekarang kita mau review sistem audio mobil yang di Hyundai Palisade untuk dual zone komparasi Hyundai Palisade dan Scenic Hybrid dengan 12.1-nya dari tim Kartens Audio Jakarta. Kita akan mulai dari bagian perkabelan bagian depan ya. Nanti kita akan masuk ke dalam juga. Kita review penempatan speaker, posisi duduk, termasuk juga desain, penempatan subwoofer, dan komponen-komponen lainnya. Oke, untuk instalasi audio biasanya kita harus mulai dari perkabelan ya. Jadi pemasangan kabel tambahan buat sistem audio itu biasanya kita langsung direct tarik ke aki ya, jadi atau main battery di depan. Jadi kita bisa lihat di sini aki utamanya ada di bagian kap mesin, dan ini kita menambahkan satu buah jalur perkabelan untuk power supply ya. Jadi untuk sistem audio mobilnya. Nah, yang kita gunakan ini adalah kabel berukuran 4 AWG, kita gunakan sebagai akses untuk power supply di bagian belakang. Nah, sebagai pengaman kabel, kita ada tambahkan satu buah fuse, tapi fuse-nya tidak kita gunakan yang low quality, tapi kita gunakan yang high quality dengan covernya. Ada cover custom di situ dengan menggunakan fuse hi-fi dari HH yang 100 ampere untuk sistem audio mobil ini. Nah, selain dari perkabelan ini, kita langsung masuk ke bagian interior ya. Jadi kita akan bahas mulai dari front stage, middle stage, hingga ke bagian akses baris ketiga untuk penempatan subwoofer dan perangkat-perangkat lainnya. Oke, untuk front stage-nya kita gunakan speaker 3-ways ya, dimana kita menggunakan pilihan speaker vokal yang tipenya adalah K2 Power ya. Kita gunakan 3-way system di sini. Ada full range fluxnya ya, ada mid range 3 km-nya, ada 6,5 km-nya yang sudah terpasang di bagian standar mobil Hyundai Palisade ini. Dan Hyundai Palisade ini sebenarnya sudah datang dengan Infinity Sound, tapi OEM soundnya masih kurang dapat memenuhi keasikan klien kami untuk mendengarkan musik favorit-favoritnya ya. Dan kita buatkan sistem 12.1, kenapa? Karena ingin mendapatkan hasil yang lebih merata di bagian depan, tengah, hingga bagian belakang, karena ini mobil selalu digunakan dengan full capacity mulai dari penumpang depan hingga penumpang belakang. Jadi kita ingin mendapatkan hasil yang lebih rata. Nah, untuk custom pilarnya kita sudah buat ya, ini custom pilar kita buatkan. Terus penempatan tweeter mid-range-nya menggunakan aluminium pot dan 3D printing dari Kartens Audio Jakarta. Penempatan mid bass-nya juga di tempat standar. Yang di depan ini tidak ada pergantian sama sekali, head unit tetap masih menggunakan asli. Hanya ada tambahan satu buah controller yang kita letakkan di bagian konsol ya. Jadi ini digunakan untuk mengakses preset-preset yang sudah kita buat ya, dan mengatur untuk posisi duduk. Jadi untuk posisi duduknya nanti bisa diatur melalui preset ini yang sudah kita buatkan di sini, ditanam untuk penempatan misalnya ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal di bagian depan, tengah, atau di bagian belakang. Termasuk juga untuk level bass ya, bisa diatur dari controller ini. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana instalasi di bagian penumpang tengah, termasuk juga pembuatan speaker di pilar pintu paling belakang dan penempatan amplifier dan subnya ya. Oke, untuk yang dioptimalisasi di bagian penumpang tengah, kita menggunakan speaker yang sama dengan depan, cuman ini sistemnya 2-ways ya. Tapi sebenarnya di mobil ini kita menggunakan speaker 3-ways 2 set, depan dan belakang, tapi kita split ya, mid range-nya kita letakkan di bagian belakang. Nah, untuk penempatan full range dari vokal K2 Power ini, kenapa kita tidak tempatkan di bagian dalam? Karena
kalau kita lihat diameter lubang bukaannya itu jauh lebih kecil dibandingin tweeter yang aftermarket ya. Ini 40 mili, ini mungkin sekitarnya setengahnya 20 milian ya. Jadi kita ingin mendapatkan hasil maksimal biar suaranya lebih open, lebih detail, kita tempatkan aja di bagian pilar B dengan model add-on seperti ini ya. Jadi tidak mengganggu kursi, semuanya juga masih bisa mendapatkan hasil suara yang lebih baik, dan ini tampilannya juga menyatu dengan bagian pilar B. Nah, untuk penempatan mid bass seperti biasa di dalam ya, karena kita tidak ingin merubah pintunya atau kita merobek panel pintunya, jadi kita tetap mempertahankan bagaimana keutuhan ya, keaslian dari interior mobil Hyundai Palisade ini. Jadi semua instalasi yang kita lakukan di Kartens Audio Jakarta ini, kalau bisa mobilnya bisa list standar ini, jadi semuanya masih bisa berfungsi dengan normal. Nah, tidak ada penambahan alat apapun di sini ya. Yang ada nanti kita akan lihat di bagian belakang di bagasi untuk penempatan speaker dan amplifier, termasuk juga subwoofernya ya. Let's go. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana instalasi di bagian belakang ya, terutama di bagian bagasi untuk Hyundai Palisade ya. Nah, tetap untuk sistem audio mobil kita membutuhkan apa yang namanya subwoofer untuk memproduksi suara bass yang rendah, suara bass yang bulat, biar hasil suaranya lebih utuh, lebih full ya. Di Infinity Sound sebenarnya dia sudah menerapkan sistem 8.1 ya, ada subwoofer di bagian belakang, terus depan two ways, tengah two ways ya, belum ada center ya. Oh sorry, 10.1 dengan surroundnya. Jadi kita buatkan juga lebih banyak dengan yang aftermarket 12.1. Depan three way udah 6 ya, tengah 4 udah 10. Nah, ada dua lagi di sini kita tempatkan mid range 3 km sebagai rear speaker effect yang sering kita sebut dengan RSE ya. Ini untuk menambah efek suara di bagian belakang biar lebih menyeluruh di bagian seluruh kabin. Yang kita gunakan di sini ada tambahan copper fuse ya, untuk separate, untuk pembagi antara kabel utama ke komponen yang sudah kita tambahkan, yaitu satu buah DSP ampli dan satu buah monoblok. DSP amplinya kita gunakan yang HDP D90 ya, 14 channel dari Alpine Status. Ini memiliki kapasitas watt mulai dari 50 hingga 150 watt. Jadi ini lumayan besar untuk kategori DSP ampli. Dan ini juga udah support high res ya, jadi hasil suaranya juga nggak kalah dengan player-player yang sudah ada di pasaran pada umumnya. Subwoofer kita gunakan yang 25KXS ya, kalau nggak salah itu slim, jadi dia 10 inch, dan serinya ini sama dengan yang speakernya. Jadi ini full one brand dengan menggunakan yang warna konus, warna kuning ya, jadi Elite Series. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai one brand sistem audio di mobil Hyundai Palisade. Flat design aja, simple, jadi ini semua masih bisa ditaruh, jadi penempatan barang, back golf atau kursi roda semua masih bisa diletakkan di bagian bagasi dengan aman dah. Termasuk juga dongkrak ya, kita ada akses dongkrak di sini untuk emergency, termasuk juga untuk menurunkan ban serep. Jadi kita sudah pikirkan semua bagaimana nanti fungsi mobil ini tetap normal, tetap fungsional, bangku juga jok ini bisa dipakai dengan normal ya, semua masih bisa ya, 3 baris atau mau di flatin semua, jadi bisa digunakan dengan normal. Oke, tadi kita sudah bahas sistem audio mobil yang di Hyundai Palisade ya. Nah, sekarang kita mau lihat sistem audio mobil 12.1 yang hampir sama dengan sistem yang di Hyundai Palisade tapi berbeda komponen ya. Jadi kita gunakan Vocalutopia BE di sini, dan kita akan lihat bagaimana penempatan instalasi pilar bagian depan, terus penempatan tweeter di bagian belakang, two-way sistemnya, sama termasuk untuk penempatan komponen-komponen lainnya di Innova Zenic Hybrid bersama saya Edi Santo dari tim Kartens Audio Jakarta. Karena kita instalasi audio yang di Toyota Innova Zenic ya dengan sistem 12.1 ini sudah selesai diinstalasikan oleh tim Indonesia Trusted Car Audio ya dari Kartens Audio Jakarta, di mana kita menggunakan speaker 3-ways di bagian depan, yaitu yang Vocalutopia WXP digabung dengan Vocal M ya sebagai front speaker, main speakernya di bagian depan ya. Jadi bisa dilihat di sini posisi pilar sudah kita custom ya dengan menggunakan tweeter, mid range dan mid bass ya. Ini menggunakan full Utopia M. Dan di bagian depan ini aja penambahan hanya di controller ya, DSP, karena DSP kita gunakan yang Alpine Status, head unit standar, semuanya masih bisa terkoneksi dengan baik ke sistem Alpine Statusnya. Jadi ini
kita buatkan sistem all seat optimization dengan 3 ways, tengah 2 ways, depan 3 way, tengah 2 way, dan ada surround di bagian pilarnya. Di bagian belakang nanti kita akan lihat di bagian tengah juga bagaimana pembuatan speakernya, dan juga kita lihat instalasi penempatan sub amplifier ya yang kita letakkan di bagian belakang. Jadi ini merupakan sistem audio mobil Toyota Innova Zeniq yang sudah banyak yang kita hasilkan di Kartens Audio Jakarta, dan ini yang 12.1 menggunakan full spec, menggunakan Vokal Utopia. Ayo kita lihat. Kartens, untuk bagian penumpang tengah juga kita lakukan pemasangan speaker ya. Speakernya juga menggunakan speaker yang sama seriesnya dengan yang depan, yaitu yang Vokal Utopia 160 WXP yang beryllium ya. Tapi untuk dudukan tweeternya kita buatkan custom, karena di Innova Zeniq itu hanya ada penempatan aslinya di bagian pintu yang bagian bawah ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan hasil suara yang lebih balance, lebih tinggi, rata dengan tanpa menggunakan sistem 2 ways. Jadi untuk 2 ways-nya kita ada custom housing tweeter ya. Ini kita punya teknologi 3D printing di Kartens Audio Jakarta ya, dan kita bisa buatkan karena desainnya Vokal Utopia M itu yang tweeternya modal wajik begini, kita buatkan juga grill model wajik seperti ini. Jadi bisa kita custom, bisa sesuai request saja permintaannya. Banyak yang bisa kita olah dari 3D printing ini yang kita sudah punyai di Kartens Audio Jakarta. Untuk Innova Zeniq kita punya solusi juga untuk menggunakan pemasangan subwoofer ya. Jadi subwoofer 10 inch yang kita buatkan box samping di bagian aslinya ini tempat dongkrak ya. Jadi kita pindahkan dongkraknya, kita tanam satu buah subwoofer di bagian samping dengan menggunakan Vokal Utopia 10 WM ya. Jadi ini boxnya seal, semuanya bisa rapi ya, tidak memakan bagasi. Tapi di bawah bagasi ini ada banyak perangkat yang kita sematkan di bagian sini ya. Jadi ada 2 buah Crescendo amplifier 7A4 ya. Ini yang versi terbaru dari Revolution. Di situ ada copper fuse juga di sana ya, blok copper dan blok fuse di situ. Ada 1 buah energi ya, super kapasitor 100 farad. Ini displaynya ya. Jadi kita bisa lihat di sini energi kapasitor 100 farad ya. Ini ada voltasenya, ada suhunya juga ya, suhu komponen. Nah, di bawah sini juga ada 1 buah amplifier monoblock dari Alpine yang kita gunakan untuk ngedrive subwoofer vokal ini. Selain itu ada digital sound processor yang kita gunakan di sini adalah Alpine Status. Ini yang digital sound processor dari Alpine yang menjadi otak dari sound processornya untuk sistem audio mobil di 12.1 di Toyota Innova ini. Nah, ini udah selesai, nanti tinggal finishing aja. Sini ada panelnya. Untuk akses ban serep tetap ada ya. Jadi ini ada aksesnya buat ban serep karena di bagian bawah semuanya masih berfungsi dengan baik. Sebelum saya lupa, ada tambahan juga ini RSA ya. Ini menggunakan ground zero plutonium yang full range sebagai efek surround di bagian belakang ya. Jadi ini total 12, depan 6, tengah 4, 10, 11, 12. Jadi ada 12 speaker dan 1 buah sub. Jadi kenapa kita sebut 12.1? Karena kita punya 12 titik speaker di sini dan 1 buah sub. Oke Kartens, itu adalah tadi review 2 mobil dengan sistem audio mobil 12.1 untuk dual zone playlist di Kartens Audio Jakarta ya. Jadi yang Hyundai Palisade sudah selesai dan Zeniq Hybrid sudah selesai. Nanti kita akan serahkan kepada klien kami dan kita akan tes bareng-bareng bagaimana hasil suara di 2 mobil dengan sistem 12.1 menggunakan speaker vokal dan Alpine Statusnya. Thank you.